Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya saling memberi. Allah jamin pasti kembali. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh syaitan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh syaitan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 29 November tahun 2024.
darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Video pembelajaran. Ikhlas adalah hal yang sangat berat. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz susahnya tuh di mana sih ikhlas? Kenapa sih ikhlas tuh berat banget untuk kita? Al-Imam Ibnu Qudamah itu menjelaskan sebab sulitnya ikhlas itu ada 3. Yang pertama, karena kita itu suka dengan pujian. Suka dengan pujian. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa banyak orang itu lebih suka pujian daripada duit. Misalnya Anda bagi-bagikan ke antum semua $100, $100, $100, $100, $100. Senang nggak tuh kira-kira? Senang ya? Kita senang. Terus kita tukar ke money changer. Terus kata petugasnya, mohon maaf mas, ini uang palsu. Oh, kira-kira kita kesel nggak? Kesel. Ini ngomong doang nih Ustadz, ternyata kasih uang palsu lagi. Jadi kita kesel tuh. Ketika dikasih uang palsu. Tapi kalau pujian, subhanallah. Ada seorang nenek-nenek usia 139 tahun, lalu dipuji sama suaminya, yang kamu kok dari hari ke hari semakin cantik aja. Kira-kira tuh nenek-nenek seneng nggak?
Coba. Senang apa enggak? Senang. Padahal tuh pujian benar atau palsu? Palsu, nggak ada ceritanya nenek-nenek setiap hari tambah cantik kan nggak ada. Itu bohong. Tapi kita senang. Kita tahu nih pujian nggak benar. Beda sama duit. Lihat bagaimana kecintaan manusia terhadap pujian. Dan ini kan yang harus ditanggalkan. Karena apa? Karena penyakit kronis dalam keikhlasan apa? Riya. Apa sih definisi riya? Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan riya itu memperlihatkan amalan di hadapan manusia agar dipuji oleh mereka. Pujian lagi. Penyakit keikhlasan apa? Sum'ah. Sum'ah apa? Memperdengarkan amal ibadah agar manusia tahu dan dia puji kita. Pujian lagi. Jadi ini yang jadi masalah. Karena kita suka dipuji orang. Yang kedua, kenapa ikhlas itu susah? Karena tabiat kita itu tamak terhadap dunia. Suka banget sama dunia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kata Allah dalam surat Al-Fajr. Dan kalian cinta sekali dengan harta dunia, kecintaan yang luar biasa. Nabi SAW mengatakan, kalau seorang anak Adam memiliki emas sebanyak sebuah lembah, apa yang terjadi? Labtagha ilaihi lahu thaniya. Dia akan cari lembah emas yang kedua. Dan kalau dia punya lembah emas yang kedua, labtagha ilaihi lahu thalitha. Dia akan cari lembah emas ketiga. Kapan tren ini berakhir? Wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab. Dan tidak ada yang mengisi perut anak Adam sampai penuh kecuali tanah. Maksudnya apa? Dia akan mengikuti tren itu sampai mati. Ini yang bisa menyelewengkan kita kepada ketidakikhlasan. Ketika kita mengharapkan dunia, ketika kita mengharapkan jabatan dari amal ibadah kita, ini yang susah membuat kita bertahan. Karena kecintaan kita kepada dunia itu luar biasa. Lalu yang ketiga, kata Ibnu Qudamah, karena tabiat kita nggak suka dicela orang. Ketika kita suka pujian, otomatis kita nggak suka dicela. Maka kita akan berusaha melakukan apa saja untuk membuat kita diterima oleh komunitas kita. Kita akan berusaha beribadah agar kita nggak dibully oleh orang, nggak dicela oleh orang, nggak dicaci oleh orang. Akhirnya orientasinya manusia, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang jadi masalah nih. Kalau kita bisa hilangkan 3 penyakit ini, insya Allah kita bisa mendapatkan keikhlasan. Video pembelajaran. Hadirnya Rasulullah adalah bagian dari cintanya Allah kepada manusia. Jadi ini dasar yang pertama. Jadi hadirnya Rasul, hadirnya Nabi itu bagian dari cintanya Allah kepada kita. Ini saya ambil dari salah satu sumber. Bentuk-bentuk cintanya Allah pada kita, khususnya manusia akhir zaman ini, antara lain itu. Selain Nabi dan Rasul yang saya warnai berbeda itu, yang pertama jelas tentu saja kita dianugerahi oleh Allah keberadaan dan kehidupan. Kita ada, eksis sekarang saat ini sebagai manusia dengan kemampuan berpikir yang tinggi melebihi makhluk Allah lainnya. Itu menunjukkan cintanya Allah pada kita. Jadi kalau ada yang tanya, apa sih Pak buktinya cintanya Allah pada kita? Itu ya sederhananya, lah kamu ada itu. Anugerah paling besar dari Allah. Itu pun ada yang kedua. Apa? Kita tidak sekedar dibuat ada, tapi diistimewakan oleh Allah. Kalau bahasanya Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Kita ini kan anak cucunya Nabi Adam yang dimuliakan oleh Allah. Allah sendiri yang bilang, sungguh telah kami muliakan Bani Adam. Banyak fasilitas-fasilitas kemuliaan yang diberikan oleh Allah pada kita. Kita itu makhluk yang diberi kebebasan untuk milih. Kita itu makhluk yang diberi segala macam potensi dalam diri kita. Kita itu makhluk yang mikrokosmos. Unsur-unsur semesta ada dalam diri kita. Kita juga makhluk yang punya dimensi ilahiyah.
Nah, ini istimewa kita. Tidak ada makhluk seistimewa manusia. Makanya iblis iri sama kita. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, tidak hanya itu. Allah itu menyediakan segala macam fasilitas untuk kita bisa hidup di muka bumi ini. Dan segalanya pas, sesuai, cocok. Sebelum kita sendiri yang rusak. Suhu, udara, iklim, tekanan udara, jaraknya matahari dari bumi, dan lain sebagainya itu pas. Kok kita dulu diturunkan di planet Pluto yang paling kecil, mungkin kita sudah tawuran, desekan karena planetnya kecil. Atau di planet yang paling dekat dengan matahari, mungkin kita sudah gosong semua. Pas kita itu ada di bumi, planet yang indah, hijau, untuk kita hidupi. Oh, itu tidak mungkin kebetulan. Kemudian itu pun Allah ingin kita itu bahagia, lurus jalannya dan kembali lagi pada Allah sesuai yang diinginkannya. Maka Allah menurunkan kitab suci. Padahal kita sudah diberi akal, tapi betapa sayangnya Allah pada kita, diturunkanlah kitab suci. Itu pun Allah masih, jangan-jangan nanti kitab suci tidak dibaca, tidak dipedomani, kayak mahasiswa itu loh. Sudah ditulis referensinya ini, masih tidak dibaca. Kadang-kadang dosennya memfotokopikan ini, ya tolong difotokopi dibagikan. Itu pun tidak dibaca. Nah, mungkin Allah ngerti, wah menungso tidak jauh-jauh dari mahasiswa ini mesti. Sudah ada Al-Quran, sudah ada kitab suci, ya membacanya malas, apalagi memedominya. Sudahlah, langsung dikasih penuntun. Namanya Nabi atau Rasul. Oh, ini betapa sayangnya Allah sama kita. Nah, ada lagi beberapa yang lain. Ini kalau dijelaskan satu-satu panjang. Ada juga rezeki, itu pasti ya. Kemudian luasnya ampunan. Iblis salah langsung dihukum. Tapi kita yang akhir zaman ini dibuka lebar-lebar terus-menerus ampunannya Allah. Masih ada kesempatan loh, ayo tobat. Kita ini bolak-balik bilang, ini akhir zaman loh, ini akhir zaman loh. Tapi tidak pernah tergerak hati kita. Loh, kalau akhir zaman, cepet-cepet tobat, minta ampun sama Allah. Kita kan rame akhir zaman itu kan cuma pingin rame di medsos saja atau pingin bikin konten apa ini. Inilah ciri-ciri zaman sudah akhir mungkin. Tapi terus apa yang harus kita lakukan kalau memang ini zaman sudah akhir? Jangan lupa selama bel belum berbunyi, ampunannya Allah masih terbuka. Nah, ini istimewa kita. Allah tidak menyegerakan siksanya. Makanya Allah menunda hukuman. Siapa tahu nanti tobat, siapa tahu nanti insaf, siapa tahu nanti minta ampun, maka tidak langsung dihukum. Beberapa umat terdahulu ada yang oleh Allah langsung diingatkan dengan cara dihukum, tapi di kita tidak. Kita diistimewakan hari ini antara lain dengan Allah menunda hukuman. Kemudian melipat gandakan pahala. Oh, ini Allah kan ya sangat sayang dengan kita, maka kadang amal kecil saja pahalanya bisa luar biasa. Jadi ini untuk menarik kita agar suka dengan jalan kebenaran, jalan kebaikan. Maka oleh Allah dipromosikan kebenaran dan kebaikan itu dengan pahala yang berlipat ganda. Padahal itu sebenarnya yang butuh itu kita. Untuk melatih jiwa berbagi dengan sesama, Allah menjanjikan barang siapa bersedekah membantu saudaranya, pahalanya 700 kali lipat misalnya. Loh, ini kan untuk menarik kita ke sana. Sebenarnya hidup dengan kesadaran berbagi itu kebutuhan kita. Bayangkan kalau manusia itu egois, tidak ada yang mau saling membantu, tidak ada yang mau meringankan tangannya, saling menolong sesamanya. Hidup ini akan berat sekali. Tidak hanya yang kaya pada yang miskin. Kalau orang miskin juga tidak mau bantu yang kaya, tidak ada yang mau disuruh kerja motong rumput, tidak ada yang mau disuruh jadi juru masak, tidak ada. Ya pontang-panting juga yang kaya. Kesadaran saling berbagi, saling membantu, saling menolong, itu kan kebutuhan kemanusiaan. Allah tahu kita sangat memerlukan itu, maka kita diberi tawaran, kita dipromosikan, yuk melakukan itu, ada berlipat-lipat pahala untuk itu. Itu sebenarnya untuk kita tertarik ke sana. Itu kayak kalian punya adik atau punya anak kecil yang disuruh belajar, terus kalau kamu rajin belajar nanti ranking 1, tak beliin HP baru misalnya. Nah, itu kan tertarik kan adikmu untuk belajar serius biar dapat HP baru, padahal targetmu kan tidak ke situ.
Tidak apa-apa lah kamu mikir HP baru, yang penting kamu belajar beneran dan nanti pinter. Tidak apa-apa lah kamu mikir pahala yang berlipat-lipat, insya Allah nanti dikasih kok memang sama Allah. Tapi yang lebih penting lagi, jiwamu terbentuk jadi orang baik. Itu bukti sayangnya Allah. Kemudian mengabulkan permohonan. Jadi Allah sendiri yang bilang, mintalah, aku kabulkan. Saya tidak tahu teman-teman di sini masih aktif berdoa atau tidak. Atau doanya formalitas. Sudah terlanjur apal, doa itu wajah sejak dulu ya itu saja. Padahal kamu juga tidak tahu maksudnya apa. Apalannya ya kui. Mintalah, Allah akan memberi. Nah, ya dengan syarat dan ketentuan tertentu ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Karena mungkin nanti teman-teman bisa kembali ke sesi dulu kita pernah membahas tentang filosofi doa. Kemudian ya kita diberi ujian, kita diberi peringatan. Jadi Allah itu sering menegur kita. Kita saja yang tidak sadar. Peringatan dan teguran Allah itu bentuknya tidak selalu sakit ataupun tidak selalu hal-hal yang kita tidak suka. Kadang-kadang sesuatu yang enak, sesuatu yang nyaman. Itu juga sebenarnya ujian untuk kita. Jadi mari kita sadari betapa cintanya Allah pada kita, antara lain dengan menurunkan Rasul. Jadi ini frame pertama ya, kita pahami hadirnya Rasulullah yang harus kita cintai itu sebagai bagian dari cintanya Allah pada manusia. Lanjut. Nah, kalau cintanya manusia pada Rasulullah itu hakikatnya juga bagian dari cintanya manusia pada Allah. Kadang ada orang tanya, Pak, saya tuh cintanya Allah saja lah, tidak pakai yang lain. Lah Rasulullah tidak, ya Allah saja, tidak begitu cara berpikirnya. Jadi cinta kita pada Rasulullah itu bagian dari cinta kita kepada Allah. Jadi lingkaran besarnya adalah cinta pada Allah. Yang bagian dari kecintaan kita pada Allah itu cinta kita pada Rasulullah. Nah itu kategori-kategori cinta. Kalau teman-teman membaca kitab-kitabnya Imam Ghazali, ada istilah mahabbatullah, ada istilah mahabbatu ma yuhibbuhullah, ada istilah mahabbah fillah, dan ada istilah mahabbah lillah. Nah ini mari kita pelajari pelan-pelan biar tidak keliru. Yang pertama mahabbatullah. Mahabbatullah itu ya cinta kita pada Allah. Ini pernah kita pelajari 1 bulan, mungkin bulan Februari kemarin itu, yang cinta pada Allah. Konsep-konsepnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Ibnu Athaillah Sakandari, dan lain-lain. Itu mahabbatullah. Di antara cinta kita kepada Allah juga adalah mahabbatu ma yuhibbuhullah. Cinta pada yang dicintai oleh Allah. Pak, saya cinta Allah saja, tidak cinta yang lain-lain. Harusnya tidak begitu. Saya cinta Allah dan semua yang dicintai oleh Allah, saya juga cinta. Termasuk Rasulullah. Maka saya cinta kebaikan, saya cinta kebenaran, saya cinta kemanusiaan dan lain sebagainya. Karena hal-hal itu dicintai Allah. Termasuk Allah sangat mencintai kekasihnya nomor 1 namanya Muhammad. Itu yang disebut mahabbatu ma yuhibbuhullah. Ya kalau kayak kalian kalau punya pasangan, punya pacar misalnya, itu kan biasanya kalian tidak hanya seneng pasanganmu saja, tapi hal-hal yang berhubungan dengan pasanganmu kan kamu juga ikut seneng. Kadang-kadang awalnya kamu tidak seneng, tapi lama-lama ikut seneng juga. Pacarmu suka drama Korea, awalnya kamu tidak suka opo drama Korea itu. Aktor dan aktrisnya kok sama-sama cantik, misalnya. Nah, tapi karena harus menemani, lama-lama ya ikut seneng. Jadi biasanya hal-hal yang dicintai oleh yang kamu cintai, kamu juga akhirnya menyukai juga. Nah, mahabbatu ma yuhibbuhullah itu gambarannya semacam itu. Saya mencintai Rasulullah. Karena apa? Rasulullah itu sangat dicintai oleh Allah. Nanti ada orang yang pakai logika, opo pantes ya saya itu mencintai Allah, wong kelakuanku kayak gini.
Sudahlah saya minta diantarkan saja oleh Rasulullah yang sangat dicintai oleh Allah. Nah ini namanya mahabbatu ma yuhibbuhullah. Cinta pada apa yang dicintai oleh Allah. Ini nanti sebenarnya luas. Termasuk mungkin kita menyayangi sesama, menyayangi alam semesta, semua makhluknya Allah. Itu kan termasuk ma yuhibbuhullah. Apa yang dicintai oleh Allah. Oke, berarti memang perilaku-perilaku, sikap, pikiran yang isinya kebencian-kebencian terhadap makhluk Allah apapun dan manapun kita harus hati-hati. Karena tentunya Allah sebagai pencipta mencintai ciptaannya yang mana saja. Jangan sampai kebencian kita pada makhluknya Allah yang mana saja membuat Allah murka. Karena betapapun semua makhluk ya ciptaannya Allah. Oke, baik. Itu yang kedua ya. Kalau mahabbah fillah itu mencintai Allah ya di jalan Allah. Itu mahabbah fillah. Itu kan kadang-kadang teman-teman kan sekarang banyak yang pakai kalimat ikhwani fillah. Wah, fillah itu berarti memang di jalannya Allah. Kalau mahabbah lillah itu mencintai Allah dalam hal-hal yang mungkin ini sebenarnya tidak letterlek jalannya Allah, tapi bisa mengantarkan kita pada Allah. Misalnya saya suka baca buku malam-malam karena Allah suka dengan belajar. Dan saya membacanya ini karena Allah. Lillah itu kan artinya karena Allah. Jadi melakukan sesuatu atau menyukai sesuatu karena Allah. Itu juga bagian dari cinta kepada Allah. Aku menyukaimu karena Allah. Makanya kayak kita pacaran yang syar'i ya. Kita misalnya itu yo kamu kan harus ngatur kan, tidak boleh macam-macam kalau syar'i itu, tidak boleh pegang tangan, tidak boleh lihat aurat, tidak boleh deket-deketan. Nah, kenapa begitu? Karena lillah. Aku melakukan ini karena Allah. Nah, nanti kamu atur sendirilah. Mungkin lewat WA saja, tidak usah pakai selfie, tidak usah pakai. Atau yang syar'i itu kalau pas mau memulai apel pacaran kita mulai dengan berdoa, baca Fatihah dulu, kayak ngaji filsafat itu. Oke, itu lillah namanya, karena Allah. Baik, ini sudah dijelaskan dulu waktu kita membahas tema mahabbatullah. Jadi cinta Rasul itu mahabbatu ma yuhibbuhullah dan juga bagian dari hubbullah, cintanya Allah pada manusia. Nah, ini teori yang awal. Kita lanjut. Nah, ini saya senang kalimat ini. Ini kalimatnya Syekh Jami' yang dulu pernah kita ngaji. Yusuf Zulaikha. Ini kalimat menarik. Jadi waktu Nabi Yusuf sudah sukses, itu beliau bertemu lagi dengan Zulaikha yang sudah tidak lagi jadi putri, sudah jadi orang biasa yang mengenaskan nasibnya, sudah tidak secantik dulu lagi, bahkan sudah tua. Nah ini terus ada pernyataan semacam ini dari Allah. Ceritanya Nabi Yusuf itu, oh ini Zulaikha yang dulu ya, kok masih hidup ya? Mungkin begitu bahasanya. Mungkin kalau kamu ketemu mantanmu, ketemu lagi, kamu kok tambah mengenaskan sekarang. Nah, ini kalau di Syekh Jami' wong itu novel ya. Jadi, tapi kalimat ini dalam maknanya. Jadi kata Allah begini, kenapa kok belum meninggal si Zulaikha ini? Kan dia sempat memfitnah Nabi Yusuf. Kata Allah, aku belum mengambilnya. Sebab dalam dirinya terkandung cinta kepada orang yang juga aku cintai. Karena ia sangat sayang padamu. Bagaimana engkau mengira bahwa aku akan mengambil hidupnya? Matanya yang menangis memberikan kesaksian akan cintanya. Meski sepanjang hidupnya kubuat dia putus asa. Nah, kini aku akan membuatnya kembali muda. Ia telah memberikan kepadamu jiwanya yang amat berharga. Jika aku sekarang memberkainya, jadikan ia sebagai bagian jiwamu. Nah, kalau di novelnya Jami' kan kemudian menikah Yusuf Zulaikha ini. Jadi kenapa sih kok Allah tidak mengambil tindakan pada Zulaikha ini? Karena Allah sayang, cinta sama Nabi Yusuf, sementara dalam hatinya Zulaikha ada Nabi Yusuf. Tidak mungkin aku menghancurkan dia. Karena dalam hatinya ada dirimu, sementara aku sangat mencintainya. Ini pentingnya teman-teman. Ayo dihidupkan cinta pada Rasulullah itu dalam diri kita.
Berarti di batin kita, di kolbu kita ada Rasulullah. Nah, kalau sudah ada makhluk yang paling dicintai Allah itu dalam batin kita, ya insya Allah seperti firman-Nya Allah pada Nabi Yusuf ini. Apa ya tego aku melakukan yang menyakitkan pada dirinya, wong dalam hatinya ada dirimu yang aku cintai. Nah, ini silahkan teman-teman pakai logika ini kalau ada yang tanya, kenapa sih kita harus mencintai Rasulullah, kenapa kita memperbanyak sholawat dan lain sebagainya. Dalam rangka apa? Menghidupkan Rasulullah dalam diri kita. Menghidupkan kemuhammadan kalau pakai diksi minggu lalu. Berarti apa? Ada yang paling disayangi Allah dalam diri kita. Kalau yang paling disayangi Allah dalam diri kita hadir, tentu saja Allah akan sayang pada kita. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماء
وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن كل هذه الأرض ما تكفي مساها لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن التحيات وأبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا دنيا احترام محبات وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو. Hampir semua kalau kisah-kisah para nabi itu kita temukan, seringkali mereka dikunjungin oleh beberapa malaikat, diantaranya Jibril, diantaranya malaikat maut, sampai kisah yang masyhur tentang Daud alaihissalam yang pernah didatangi malaikat maut dalam rupa manusia ya. Lalu kemudian Nabi Daud mengetahui pada saat dia sebutkan saya adalah malaikat maut. Lalu kata Daud alaihissalam, kalau kau nanti mau datang, untuk apa kamu datang? Dia bilang untuk mendatangimu, menziarahimu. Kata Daud alaihissalam, kalau nanti tiba saatnya kau datang untuk mencabut ruhku, tolong berikan isyarat terlebih dahulu. Satu waktu malaikat maut ini lama nggak datang kepada Daud alaihissalam, bertahun-tahun. Waktu dia datang pada saat itu, lalu kata Daud alaihissalam, untuk apa kamu datang? Untuk mencabut ruhmu, kata malaikat maut. Kata Daud, bukankah saya sudah minta tolong diberikan isyarat? Kata malaikat maut, bukankah rambutmu sudah memutih hai Daud? Mana tetanggamu si fulan? Bukankah kulitmu sudah berkeriput? Gitu kan? Nabi SAW meninggal dalam kondisi sudah tua gitu kan? Itu isyarat. Kemudian sana masuk Piala Dunia, ini pun mesti masuk Piala Dunia. Sekarang kita impor pelatihnya gitu kan? Maju sekarang. Itu cuma satu kalimat, cuma satu ayat di Quran, Inna ma'al usri. Pasti bisa. Coba bawa tuh di dunia olahraga, pasti bisa. Ya, kalau bawa atlet ini bisa, nggak ada yang nggak bisa. Bisa, nah katakan itu. Waduh, tapi ini mah lawannya. Katakan, tidak ada yang tidak mungkin. Bisa aja dulu gitu. Perkara nanti melawannya bagaimana, itu ikhtiar. Bisa aja dulu ya. Lakukan dulu, tugas sempurnakan, misi selesaikan ya. Yang pertama dilakukan itu tanamkan pada diri kita, ini bisa, nggak ada yang nggak bisa. Padahal pelit, sholat nggak pernah, zakat nggak pernah, tapi usahanya kok makin besar. Itu istidraj namanya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata kalimat bijak. Dia bilang, saya selalu senang dan tenang karena dua hal. Saya selalu senang dan tenang karena saya tahu rezeki saya sudah Allah tentukan tidak akan diambil oleh orang lain. Itu konsep dasar seorang muslim. Jadi jangan pernah ibu berpikir, orang ini ambil proyek saya ini, orang ini ambil rezeki saya. Nggak pernah, nggak bakal mungkin. Dicatat di Lauhul Mahfuz, rezeki kita akan sampai kepada kita. Ini teh ini sudah dicatat di Lauhul Mahfuz sebelum saya lahir, sudah ada di sini, akan sampai kepada saya. Ibu lagi dulu di rumah, rezeki yang dibeli, makanan yang dibeli oleh tetangga, kalau Allah catatkan rezeki kita itu, dia akan potong kue itu, dia akan antar ke rumah kita dan akan sampai ke mulut kita, gak akan luput. Kata Nabi SAW, tidak akan wafat seseorang sampai semua rezekinya disempurnakan oleh Allah. Ada orang itu sudah tua dan belum dapat warisan sekian banyak, mungkin tadinya miskin, pasti sampai kepada dia, sebelum dia mati pasti akan sampai semuanya. Banyak orang-orang yang alim banget Islamnya ya, soleh banget, yang njobon jero Islam. Jadi nganti ketok banget ya lho Islam. Kesandung gue nek besok suan kok ngono lho. Nek kowe lak kesandung ngono nek kowe. Ya kan kowe ngono kowe. Ning iki ora wong soleh ya lho, pokoke sampai pecinya, celaknya gitu ya. Ya itu sampai Islam banget gitu. Luar dalam, kafah gitu ya. Kelemahannya satu, cara berpikirnya sekuler. Sekuler itu begini, sekularisme itu ada dua macam. Yang satu yang berlaku di Eropa non Prancis dan Amerika, Eropa Amerika non Prancis. Itu memisahkan ini urusan agama, ini urusan bukan agama. Negara, ekonomi, bank, segala macam itu dipisahkan. Malu gak sih? Kita selama ini menunjukkan kayaknya kayak baik gitu, luarnya baik, bicaranya baik, tingkah lakunya baik.
Padahal kita biarkan hati kita penuh dengan kebusukan, penuh dengan keburukan. Saat lisan kita memuji seseorang, hati kita membohonginya. Hati kita berisi caci maki kepada orang tersebut. Betapa selama ini Allah Subhanahu wa taala selalu kita suguhkan keburukan, kebusukan hati kita. Padahal sejatinya yang Allah pandang dari kita adalah hati kita. Seperti yang disampaikan baginda Nabi, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila absyarikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada kulit kalian, Allah tidak melihat kepada badan kalian, akan tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian, hati kalian. Kalau mau hidup enak tuh jangan pelit-pelit. Orang pelit itu jauh dari surga. Orang pelit jauh dari keluarga. Orang pelit jauh dari tetangga. Orang pelit jauh dari pokoknya semua orang dah. Orang pelit tuh dah gak ada enak-enak. Mudah-mudahan semuanya jangan ada yang jadi orang pelit. Amin ya rabbal alamin. Kenapa orang bisa pelit ya Ustazah? Asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum minhu maghfiratan wa fadla. Setan suka ngejanji-janjiin kefakiran. Jadi setan suka menakut-nakutkan orang dengan kefakiran. Jadi itu kalau pelit tuh itu emang dari setan tuh teman-teman saya sekalian. Setan ngebisikin gitu kan. Kalau Miss Mary, mau dong quotes-nya untuk hari ini. Miss Mary, kasih kata-kata dong untuk hari ini. Miss Mary, kasih motivasinya dong. Miss Mary, kok diem aja sih? Lagi sedih ya? Nggak bahagia ya? Kadang ketika kita diam, sunyi dan gak berkata-kata, ada banyak orang yang mengira kita gak bahagia. Mereka salah. Ketika saya diam, bukan berarti saya gak bahagia. Justru sebaliknya, ketika saya diam, sesungguhnya saya sedang menikmati kesunyian di tengah bisingnya dunia yang penuh dengan berbagai suara. Jadi artinya, ada keindahan di dalam kesunyian. Ada kedamaian di tengah keheningan. Carilah waktu untuk berhenti sejenak. Selah, di luar boleh bising, tapi di dalam harus tetap hening. Oke? Jangan pernah melupakan kebaikan yang telah kita terima. Ketika kamu menerima bantuan, ketika kamu mendapatkan dukungan, ketika hidup memberikan kamu kesempatan, jangan pernah kamu sia-siakan. Tapi bertanggung jawablah dengan apa yang orang lain sudah berikan. Apapun yang kamu kerjakan, lakukan dengan kesungguhan. Dan pastikan semua itu bermanfaat untuk menciptakan kebaikan. Jangan hanya jadi orang pintar, tapi jadilah pembawa dampak yang besar. Sadarkah kamu bahwa apapun juga yang kamu lakukan di hidup ini akan selalu ada orang-orang yang suka dan ada yang gak suka. Perkataan negatif itu akan selalu ada. Tapi semua itu tidak akan bisa menghancurkanmu kecuali kalau kamu membiarkan kata-kata itu masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam hatimu. Bagikan sebuah kapal yang sedang berlayar di tengah air yang keruh. Kapal itu akan terus berlayar dan tidak akan pernah ditenggelamkan oleh air keruh tersebut. Tapi kapal itu akan hancur tenggelam jika ia membiarkan air itu masuk terus-menerus ke kapal tersebut. Begitu juga dengan kamu. Perkataan dan komentar negatif itu bisa saja muncul dari orang-orang sekitarmu. Baik itu di sekolah, tempat kerja, sosial media, bahkan mungkin dari keluarga. Tapi selama kamu tidak membiarkan kata-kata itu masuk ke dalam hati dan pikiranmu, maka kamu tidak akan pernah tenggelam olehnya. Seringkali kebaikan bahkan dibalas dengan kejahatan. Orang yang sudah kamu bantu ternyata malah menipu. Sahabat yang sudah kamu anggap sebagai saudara justru malah selingkuh dengan yang kamu cinta. Keluarga yang butuh uang setelah dibantu justru malah hilang dengan tumpukan hutang. Orang yang kamu tolong, ujung-ujungnya malah ketawa nyolong. Udah dikasih kesempatan kerja, malah memfitnah dengan memutarbalikkan fakta. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman buruk lainnya. Lalu perlahan keyakinanmu memudar. Katanya kebaikan akan berbalas dengan kebaikan. Kok nyatanya berbeda? Apa yang salah? Yang salah itu adalah ekspektasinya. Kamu gak bisa berbuat baik kepada seseorang dan berharap orang itu akan membalas kebaikan kamu. Tidak. Selama kamu berharap kepada manusia, maka kamu akan selalu kecewa.
Video dakwah. Allah pemberi, jadi kalau kamu juga ikut-ikutan, bukan jadi orang yang senang menerima, tapi jadi orang yang senang memberi, maka Allah Subhanahu wa taala akan alirkan kepadamu rezeki-rezeki yang bahkan dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Saudara sekalian yang saya muliakan, Hubabah Maryam pernah bilang, Halimah jangan takut ngasih. Nak, jangan takut ngasih. Allah itu seringkali ketika kamu ngasihnya banyak, Allah juga ngasihnya banyak. Ketika Allah ngelihat kamu jalur keluar duitnya itu banyak, Allah juga bakalan ngasih itu buat memenuhin jalur keluarnya uang tersebut gitu. Allah tuh mau ngasih rezeki sama orang nggak pakai ada hitung-hitungannya, gitu kan? Pokoknya itu urusan langit, udah bener-bener yang Allah bilang rizqukum fis samai wa ma tu'adun, kata Allah. Rezeki kalian sudah selesai aku atur dari langit. Rezeki kalian sudah selesai aku atur dari langit. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nah kalau kita kepengen gitu kan kayak rezekinya digampangin, cara dapatnya gampang, menyenangkan, itu juga sama Allah udah dikasih clue-cluenya. Salah satu cluenya adalah dengan rajin sedekah. Salah satu cluenya adalah dengan rajin memberi, bukan hanya sedekah. Sedekah itu untuk orang yang kita tahu memerlukan. Tapi kalau memberi buat siapapun, termasuk kita ngasih sama orang yang kita sayangi, ngasih hadiah, begitu ya. Buat orang tua kita mampu, tapi kita seneng aja ngasih hadiah sama mereka gitu misalnya. Kita suka ngasih kepada saudara-saudari kita, kakak adik kita, walaupun kita tahu dia mampu, tapi misalnya kita habis jalan-jalan condet, kita beliin duku, udah nggak ada ya. Kita beliin salak condet kan dulu mah masih ada tuh. Ingat tuh. Gitu. Saudara sekalian yang saya muliakan, itu memperbanyak rezeki, mempermudah rezeki, mempermudah jalurnya rezeki yang sudah Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kita, teman-teman saya sekalian. Video dakwah. Senenge wong pelit apa maning al-bukhlu minal aghnia, sugih tapi pelit. Ya Allah, wong pelit batitil bakhil kucren jelantir kaya upil kudanil. Namanya bakhil niku adalah pokok dasar awal menciptakan dosa besar. Wong pelit niku kepingine dunyane ora kelong tapi malah bati, niku sifatnya pelit. Bahkan al-bukhlu mahful sifatil insaniyah wa isbatu adatil hayawaniyah. Pelit niku adalah menghilangkan sifat dasar manusia, wa isbatu adatil hayawaniyah, dan mengganti sifatnya dengan sifat hewan. Artinya begini, Bu, sak temene Gusti Allah nyipta menungso, setiap kita lahir teng alam dunya kita punya dasar sifat manusia. Apa itu sifat dasar manusia? Salah satunya loman, senang aweh, senang tawa, ora kepenakan, plus seneng nyah nyoh, nyah nyah. Sifat dasare menungsa niku seneng aweh, busuki mbuh melarat. Bukti nyata ketika jenengan kondangan lagi ngantri nasi prasmanan, kok ternyata teng wingkingin jenengan onten tiang sami-sami lagi ngantri prasmanan, walaupun kita ndak kenal mesti kita ngucap ngapunten nggih kula rumiyin, ngaten nggih. Niku sifat dasar menungsa. Ataupun lagi daharan tenggene kondanganan, ternyata jenengan dahar rumiyin, mesti jenengan juga njaluk ngapunten nggih kula rumiyin. Apa malih ada besantri ketika onten tiang sepuh derek ngantri, mesti sing sepurin sing ken dipersilakan dahar, monggo panjenengan rumiyin.
Niki sifat dasar menungsa. Gini ku gadah sifat loman, seneng aweh, seneng tawa, ora kepenakan. Tapi wong pelit niku mahlul sifatil insaniyah, buang sifat dasar menungsa, wa isbatu adadil hayawaniyah, dan diganti dengan sifat dasarnya kewan. Apa sih sifat kewan? Pelit, ora gelem tawa. Bukti nyata, jenengan ngempani pitik mundut segegem beras disawuraken teng pitiken jenengan pirang-pirang mesti pada kemrubut, malah disit-disitan orang nana pitik sing ngendika monggo jenengan rumiyin. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa habli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa habli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah